Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Hari ini hari yang luar biasa. Kita ada di tempat ini karena kasih-Nya Tuhan, karena berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Mari kita akan berdoa. Satukan hati kita datang kepada Tuhan, bawa persembahan hati dan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang indah dan luar biasa. Kami datang kepadamu. Kami rindu sebagai seorang anak kepada Bapa, merindukan ibadah yang rindu yang luar biasa Tuhan. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan pagi hari ini. Kami meninggikan Engkau. Kami menyerahkan jam-jam ibadah kami ke dalam tangan kuasa pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara di pagi hari ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada di rumah, baik dimanapun mereka mendengarkan siaran online ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja, karena Engkau Allah yang setia, Allah yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kau urapi kami, baik yang main musik semuanya Tuhan, pelayan-pelayan di tempat ini, yang ambil bagian semuanya Tuhan. Kau berkati kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Sampaikan pesan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau sambut Engkau seperti Maria duduk diam di bawah kaki-Mu. Berkati kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Begitu setianya Engkau Tuhan kepada kami. Engkau sempurna dalam hidup kami.
bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat hari ini ya Bapa. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau belajar tentang kebenaran-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh berlaku setia di hadapan Engkau. Biarlah kami memiliki Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu masa depan kami, sehingga kami boleh mengarahkan kehidupan kami sesuai dengan perintah yang Kau sediakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, hikmat-Mu mengalir bagi kami semuanya, memberkati kami semuanya. Biarlah kami boleh berjumpa dengan Engkau di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang berasal dari kitab Amsal ayat 23, pasal 23 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya, demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Dalam pengertian hukum dunia, kebenaran tidak bisa dibeli. Yang benar bisa saja salah, yang salah bisa benar, dan yang salah bisa benar. Artinya, yang benar tidak selalu benar dan yang salah tidak selalu salah. Sebagai contoh, di dunia nyata ini kita lihat di sekitar kita. Ada ibu-ibu yang sudah tua mungkin ditelantarkan oleh anak-anaknya. Ada anak yang dibuang oleh ibunya. Ada hak orang-orang miskin dirampas. Begitu juga masih banyak praktek lainnya. Apakah semua ini bisa dikatakan perbuatan yang benar? Apakah ini bisa dibilang sebagai sesuatu yang salah? Semua hal ini tidak bisa dipungkiri. Karena seseorang akan membeli sesuatu, akan menjual sesuatu, akan membuang sesuatu, dan akan menyia-nyiakan sesuatu demi sesuatu hal yang lebih penting baginya, dan bukan memandang kepada orang lain ataupun memandang Tuhan. Orang lain saja tidak dipandang, apalagi memandang Tuhan. Bahkan ada beberapa orang yang nekat, seperti contoh pada tahun 2014. Saya membawa tahun 2014 bukan berarti kok ngambil contoh jauh-jauh banget, enggak dari sekarang. Karena ini adalah peristiwa yang nyata. Dahulu ada orang yang rela menjual anaknya demi sebuah handphone. Yang kalau kita pikirkan melalui akal pikiran kita, membeli handphone sampai jual anak. Itu adalah contoh yang maksudnya kehidupan seseorang yang tidak menjadi teladan sekali. Dia menjual anaknya untuk mendapatkan uang seharga 97 juta untuk mendapatkan handphone dengan merek iPhone. Jadi Amsal 23 ayat 23 mengajarkan tentang kehidupan manusia yang bisa kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir seperti itu ya, ayat yang ke-35. Di situ diungkapkan ada 5 perintah dan 10 larangan dengan kata jangan, seperti itu ya. Dan hari ini dengan tema yang akan dibawakan pada saat ini, hal berharga yang layak dibeli. Belilah kebenaran, hikmat, didikan, pengetahuan Allah. Hal berharga apakah yang layak dibeli dari Allah? Hal-hal berharga yang layak dibeli Allah adalah sebagai berikut. Hari ini saya akan menguraikan dari Amsal 23 ayat 23 dengan kata per kata yang akan saya uraikan, sehingga ada pengetahuan baru yang kita dapatkan dan kita jalankan. Bukan hanya untuk didengar saja, namun kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, dengan melihat beberapa ayat sebelumnya, kita akan mencapai kepada inti di ayat 23 ini. Dengan kata yang pertama yaitu kebenaran. Namun di kebenaran ini, ayat pertama, belilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Saya akan pisahkan ayat ini jadi kata per kata dengan belilah kebenaran. Belilah di sini menggunakan kata kine,
yang berarti dipakai untuk mengekspresikan perintah. Berarti di sini belilah itu sebuah perintah. Dengan yang saya jelaskan tadi ada 5 kata perintah di dalam ayat ini. Dalam pasal 23 ini ada 5 kata perintah. Yang terakhir itu berbicara tentang belilah. Jadi berada pada sebuah intinya, belilah. Seperti itu, dari perintah-perintah yang di atas dia sampai kepada kata belilah yang berarti kine. Mengekspresikan perintah positif dan tidak pernah mengekspresikan larangan. Berarti ini bukan sebuah larangan tapi perintah yang harus dijalankan. Yang dalam bahasa aslinya yaitu perolehlah atau milikilah. Jadi bukan berarti sebagai sebuah transaksi barang, namun perolehlah, milikilah. Memiliki apa? Belilah kebenaran, milikilah kebenaran. Kita akan melihat kebenaran itu berasal dari kata ehmed. Ehmed yang diterjemahkan sebagai faithfulness, truth, stability, continue, and attribute of God. Seperti itu ya. Jadi di sini diterangkan, ditekankan bahwa milikilah kebenaran itu. Kebenaran berbicara tentang atribut Allah atau sifat-sifat Allah yang kita ketahui di dalam pasal 23 ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan manusia. Kamu boleh ini, kamu tidak boleh ini. Ketika kamu begini melihat seseorang makan begini, begitu, tahan nafsumu, jangan ada hasrat. Itu dijelaskan di dalam bagian kata jualah. Jualah kita bisa lihat di dalam kata jualah itu di sini dituliskan bahwa setelah kata ehmed itu ada kata we'al timkor. Nah di situ itu we'al timkor itu yang disebut sebagai larangan. Di sini saya memperhatikan ada beberapa larangan, sekitar 10 larangan yang berkata dengan kata depan itu jangan ya. Dengan kata jangan itu ada 10, sekitar 10 kata. Apabila saudara-saudara menemukan kata-kata yang lainnya, disitulah yang disebut sebagai larangan. We'al timkor juga merupakan suatu kata yang diterangkan bahwa larangan itu tuh belum terjadi, sesuatu yang belum terjadi namun diperingatkan. Diperingatkan, diperluas dengan kata continue, berarti larangan itu bukan berlaku untuk sekarang saja namun terus menerus kamu tidak boleh melakukan itu, kamu jangan melakukan itu. Jadi dikatakan bahwa menjual kebenaran, jangan kamu menjual kebenaran, jangan kamu mempunyai hasrat untuk menjual atribut Allah atau sifat-sifat yang Allah yang sudah kamu miliki. Jangan kamu jual atau punya hasrat untuk menyimpang dengan sifat-sifat yang lainnya yang bukan berasal dari Allah, seperti itu. Bagaimana cara kita memiliki atribut Allah atau membeli kebenaran itu? Di sini saya melihat di Matius 6 ayat 33 dengan kata carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dahulu kebenaran Allah. Namun saya memperhatikan di carilah kebenaran. Yang saya gunakan di sini kata seteite. Seteite yaitu ditekankan bahwa tentang pencarian manusia akan Tuhan. Jadi bersifat terus-menerus cari, coba dan dapatkan Tuhan, miliki Tuhan. Inilah yang menjadi perintah Allah. Dikata belilah, milikilah, perolehlah atribut Allah dan jangan kamu punya hasrat untuk menjualnya. Seperti itu ya saudara semua. Di sini ada kisah tentang 10 cambukan yang diterima oleh seorang murid yang pintar. Karena dia menjual sifatnya yang sudah dia dapatkan dari Tuhan dengan menantang orang yang bodoh sehingga menimbulkan keributan. Sifat-sifat itu tidak pernah diajarkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang yang pintar, baiklah kita mengajarkan orang-orang yang belum punya pengetahuan. Seperti itu. Bukan berarti kita menantang orang yang bodoh untuk kita lebih dimegahkan menjadi seorang yang pintar. Kadang-kadang kepintaran bisa menjadi kebodohan. Tetapi ketika kita diam menerima kepintaran seseorang, disitulah kepintaran kita akan muncul. Dan di sini guru mempunyai sifat yang bijaksana karena dia memberikan hukuman yang tepat. Karena dia tidak mau orang yang pintar memiliki sifat atau atribut Allah yang tidak baik. Sehingga dia memberikan hukuman kepada orang pintar dan dia mengajarkan kepada orang yang belum punya pengetahuan. Seperti itu ya saudara. Di bagian yang kedua, kita akan belajar dari teks Amsal 23 ayat 23 tentang belilah kebenaran dan jangan menjualnya, demikian juga hikmat. Jadi di sini saya ambil kata belilah hikmat. Hikmat di sini menggunakan kata yang sering kita dengar adalah hokmah
namun di sini dituliskan hakema. Artinya apa? Milikilah Mesias. Ditekankan dalam kata apa? Terjemahan katanya yaitu dilihat di sini ada kata wisdom include this with other. Di sini dikatakan include ya, seperti itu. Terus ditekankan lagi kata wisdom dan hikmat ini berbicara bukan tentang kepintaran saja atau kelihayan, keahlian, keterampilan, bukan berbicara tentang itu saja. Namun ada kata yang sangat penting. Di sini disebut and also the Messiah is to have. Artinya apa? Tetapi Messiah harus dimilih. Mesias harus dimiliki. Ketika orang mempunyai hikmat, memiliki hikmat, dia harus punya Mesias di dalam hidupnya. Sehingga hikmatnya itu bukan berasal dari manusia, namun hikmat Allah yang turun atasnya. Di sini digunakan berarti belilah hikmat. Berarti saya mendapatkan terjemahan arti yang luar biasa. Jadi dia mengungkapkan bahwa the Messiah. Jadi hikmat itu berbicara tentang milikilah Mesias di dalam hidupmu. Dengan cara apa kita memiliki Mesias di dalam hidup kita? Minta hikmat itu dari Tuhan, terus minta. Yang saya gambarkan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 21. Saya hanya membandingkan kata-kata saja tapi tidak maksudnya dengan kata-kata yang penting yang sama kita bisa tahu oh iya benar. Berarti iya ini juga digunakan artinya sama, terjemahannya sama. Seperti itu ya. Kalaupun ada perbedaan kita harus mencari apakah benar artinya sama dengan yang dimaksudkan Tuhan di dalam firman itu. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 21 di situ ditekankan dengan kata sokias, merupakan kata benda genetif. Genetif itu artinya kepemilikan saudara-saudara. Kepemilikan. Berarti di sini the Messiah itu tadi Mesias itu harus dimiliki. Di sini juga ditekankan bahwa Kristus sebagai perwujudan hikmat Tuhan. Jadi hikmat Tuhan itu perwujudan dari Tuhan yang memberikan hikmat bagi kita. Seperti kisah Salomo di dalam hikmatnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 dan 12 boleh saudara-saudara semua perhatikan. Salomo di ayat yang ketiga, dia adalah orang yang taat, dia tunjukkan kasihnya sama Tuhan. Terus dia wujudkan mimpi Daud di dalam ayat yang ke-14. Salomo juga memiliki spiritualitas yang luar biasa dalam hal berdoa, ibadah dan memberikan persembahan. Semua dia lakukan, dia bertanggung jawab, arif dan bijaksana. Ini di dalam bagian ini ya, 1 Raja-Raja 3 ayat 4 ayat 12. Kita melihat hikmat yang Salomo minta. Dia tidak pernah minta kekayaan sama Tuhan, dia tidak pernah minta harta dan segala macam. Namun apa yang dia minta sama Tuhan? Tuhan, aku minta hikmat yang dari Tuhan sehingga aku bisa memimpin bangsaku, sehingga aku bisa memimpin segala sesuatunya berdasarkan hikmat Tuhan. Maka dari itu Salomo bisa mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik di ayat ini ya. Jadi apapun tugas dan tanggung jawab kita, biarlah kita memiliki hikmat, memiliki Mesias, memiliki Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mempunyai hasrat untuk menjual Mesias di dalam kehidupan kita. Kita tidak mempunyai hasrat untuk menjual Tuhan. Maksudnya kita tidak mempunyai hasrat untuk memikirkan pikiran yang berasal dari manusia sehingga membuat kita salah atau terjerumus atau terjatuh atau jauh lebih dalam menjadi orang-orang yang tersesat seperti itu. Di bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga, belilah kebenaran dan jangan menjualnya, demikian juga hikmat, didikan. Nah, di sini kata yang saya pakai adalah belilah didikan. Didikan dengan terjemahan yang saya dapatkan yaitu milikilah kedisiplinan atau milikilah disiplin. Disiplin itu berarti didikan yang berasal dari Tuhan yang akan kita lihat dari ayat-ayat yang akan saya gambarkan di sini. Ada salah satu ayat yang saya gambarkan. Jadi didikan dalam kata ini diterjemahkan sebagai disiplin. Hal ini bersifat mutlak ya, mulai dari belilah kebenaran, belilah hikmat, belilah disiplin dan selanjutnya itu bersifat mutlak. Artinya seutuhnya disiplin itu sifat moral atau kita mengerti hukum atau mengkoreksi diri kita diperluas dengan instruction dan training. Artinya bahwa didikan atau kedisiplinan itu seutuhnya harus berdasarkan petunjuk. Harus berdasarkan latihan demi latihan seperti itu. Jadi kita tidak boleh sebagian didikan aku terima, sebagian disiplin aku jalankan. Itu salah. Kita harus seutuhnya disiplin itu harus kita gunakan. Jadi istilahnya kita kalau membeli suatu barang itu di situ ada petunjuknya. Kalau kita menggunakan barang dengan petunjuknya cuma setengah, apakah kita bisa selesai menggunakan barang tersebut? Tidak.
Tidak akan bisa. Jadi sepenuhnya petunjuk itu harus kita jalankan. Mungkin mulai dari kita TK, mulai dari kecil. Anak-anak akan mendapatkan didikan dari orang tua sampai dia besar. Di saat dia besar, dia harus mengingat didikan orang tua. Seperti apa didikan orang tuaku kemarin? Jadi di saat dia meraih masa depan, dia tahu, oh ini didikan bapakku, ini didikan ibuku, ini yang harus aku lakukan. Orang tua mendapat didikan yang dari Tuhan, disiplin dari Tuhan diturunkan ke anak. Maka dari itu kita mempunyai masa depan yang cerah. Di sini bagaimana cara kita memiliki didikan? Terima didikan itu seperti yang saya ungkapkan tadi, seorang anak kecil dia harus terima didikan maka dia bisa jalan seperti itu ya. Yang keempat adalah belilah pengetahuan. Di sini dijelaskan dengan kata webina. Kalau didikan tadi wumusar di ayat 19 dan 20, pada Amsal juga digunakan kata musar yang ditekankan sebagai didikan. Kita akan bijaksana di masa depan. Belilah pengetahuan webina. Webina ini juga dijelaskan bahwa ini memiliki pemahaman atau seutuhnya objek pengetahuan yang kita akan gambarkan bagaimana cara memiliki pemahaman ini yang kita terapkan di dalam pengetahuan seperti yang tertulis di dalam selanjutnya di bagian B. Caranya yaitu kita harus menerapkan pengetahuan di dalam Amsal 1 ayat 7. Gitu ya. Jadi firman Tuhan seutuhnya harus diterapkan. Ayat yang digunakan di sini adalah dayat, memang berbeda dengan kata webina. Namun artinya itu sama. Malahan justru memiliki perluasan makna yaitu knowledge possessed by God. Artinya pengetahuan yang dimiliki oleh Tuhan. Jadi kita membeli pengetahuan itu harus berasal dari Tuhan, karena pengetahuan itu berasalnya dari Tuhan, bukan berasal dari manusia. Mungkin manusia bisa mendidik kita, namun pengetahuan seutuhnya itu berasal dari Tuhan. Jadi pengetahuan itu harus diterapkan. Jadi begini saudara, untuk membeli segala sesuatu, hal-hal yang berharga ini, belilah kebenaran, kita ganti menjadi belilah atribut Allah, belilah Mesias, maksudnya milikilah Mesias di dalam hidupmu, milikilah disiplin di dalam hidupmu, dan milikilah pemahaman akan Allah. Ini adalah bagian yang terakhir yang akan menjelaskan keseluruhan di dalam ayat ini. Pendidikan dan pengetahuan bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita menjadi orang yang disiplin? Apakah kita mempunyai pemahaman akan Allah? Setelah kita mengetahui hal-hal berharga yang layak dibeli, seperti yang dinyatakan dalam Amsal 23 ayat 23, kita harus terus-menerus, yang saya tekankan sekali lagi, memiliki atributnya di dalam kehidupan kita, memiliki Mesias di dalam hikmatnya, memiliki disiplin atau didikan yang dari Allah turun ke orang tua dan kita sebagai anak-anaknya, dan memiliki pemahaman yang bukan berasal dari manusia namun pemahaman dari Allah, sehingga kita tidak menjual hal-hal berharga demi uang 90 juta atau demi uang berapapun itu. Kita tidak perlu menjual anak kita tidak perlu menelantarkan orang-orang tua kita, namun kita menganggap semua berharga karena Tuhan. Disitulah kita menghargai apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Judul yang saya berikan pada hari ini adalah milikilah aku. Aku berbicara bukan tentang saya, bukan berbicara tentang Anda semua yang ada di sini, namun milikilah aku yang berbicara tentang milikilah Tuhan di dalam hidupmu, milikilah Allah di dalam hidupmu, milikilah Mesias di dalam hidupmu. Beginilah kebenaran firman Tuhan dari Amsal 23 ayat 23 yang kita cermati dari kata per kata. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita mengucap syukur dan terimalah berkat dari surga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha. Haleluya.